Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012-058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerja bangku beserta macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil, maka melakukan kerja bangku membutuhkan adanya pendidikan dan latihan rutin. Adapun jenis-jenis pekerjaan dalam kerja bangku yaitu ada mengikir, memahat, menggergaji, dan menggambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peralatan kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama ada ragum, merupakan suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disney, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai atau handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka benda kerja yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua ada mesin bor atau drilling, digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain sebagainya. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan pada bor. Kemudian yang ketiga ada snake atau thread die, berfungsi untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir pada baut yang rusak. Kemudian yang keempat ada tap atau thread tap, berfungsi untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki ulir pada mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. Kemudian yang kelima ada handle snake atau die stock handle, digunakan untuk menahan thread die dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Kemudian yang keenam ada handle tap atau tap stock handle, berfungsi untuk menahan tap agar kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Kemudian yang ketujuh ada sikat baja atau wire brush, digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Kemudian yang kedelapan ada gergaji besi atau hacksaw, digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon rendah yaitu logam lunak. Kemudian yang kesembilan ada penitik atau center punch, digunakan dengan hammer untuk membuat titik atau tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan mesin bor. Titik atau tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nada Iman Mufidah mengenai peralatan kerja bangku. Yang ke-10 yaitu penggores atau scriber. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja, seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses penggunaan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Yang ke-11 yaitu siku-siku atau steel square. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal dan lebih erat jika dibanding dengan daunnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. 12 yaitu pahat atau cold chisel. Pahat digunakan untuk memotong baut, mur, lempengan logam yang ringan. 13 kikir rata dua sisi atau flat double cut file. Kikir rata dua sisi digunakan untuk meratakan bagian benda kerja setelah dipotong menggunakan gergaji besi atau gerinda dan juga pahat. 14 kikir rata tunggal atau single cut mill file. Kikir rata tunggal digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipih secara rapi. 15 kikir bulat atau round file.
Kikir bulat umumnya digunakan untuk memperbesar lubang-lubang atau permukaan file yang bercekung kecil. 16. Meja perata. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Biasanya meja perata terbuat dari besi tuang, keramik, ataupun batu granit. 17. Bolt cutter. Bolt dan batang logam dapat dipotong dengan bolt cutter. Bolt cutter memiliki handle berukuran panjang dan gerakan double lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang tinggi sehingga memungkinkan bolt dapat dipotong. 18. Tap cutter. Tap cutter digunakan untuk memotong pipa kecil, misalnya pipa bahan bakar. Tool ini dipasang pada pipa yang akan dipotong sehingga pipa tertahan di antara cutting disc dan sepasang roller. Tool kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan-lahan dikencangkan sampai disc memotong pipa. 19. Flaring tool. Ujung dari pipa-pipa berdiameter kecil terkadang harus dimekarkan agar dapat membentuk seal terhadap ujung pipa lain yang disambungkan. Flaring tool memiliki lubang yang memungkinkan pipa dari berbagai ukuran dimasukkan di dalam tool tersebut. Yang ke-20, belt dan wad punch. Belt dan wad punch tersedia dalam satu set ataupun per unit. Belt dan wad punch digunakan untuk melubangi material seperti serat, karet, gabus, dan sejenisnya. Gunakan selalu tool ini di atas kayu yang keras. Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizal Duanggara dengan NIM 2019012057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengkikir dan penggerasi pada pertemuan 10 ini tentang alat kerja bangku. Sebelum melakukan pengkikiran dan penggerasian, hal yang harus dipastikan yaitu mempersiapkan alat pelindung diri. Yang pertama, sarung tangan kain. Sarung tangan kain biasanya digunakan untuk pengkikiran dan penggerasian agar terhindar dari material sisa-sisa pengkikiran atau penggerasian tidak terkena tangan dan sakit. Yang selanjutnya yaitu menggunakan wear pack. Lalu yang terakhir menggunakan sepatu. Tujuan menggunakan sepatu yaitu agar saat melakukan pengkikiran dan penggerasian tidak tertimpa benda-benda keras. Lalu hal yang harus diperhatikan yaitu atau teknik saat mengkikir yaitu kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Nah, untuk digunakan sebagai tumpuan badan pada saat badan melakukan gerakan maju mundur. Lalu gunakan telapak tangan kanan untuk memegang pegangan kikir dan telapak tangan kiri memegang ujung kikir. Lalu gerakkan badan dan kedua tangan maju mundur seperti video berikut dan lakukan pengkikiran secara linear dan hati-hati. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggerasian pada alat kerja bangku. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu mengidentifikasi material benda kerja. Apakah itu materialnya keras atau lunak atau sedang. Karena itu akan digunakan untuk pemilihan mata geraji. Untuk mata geraji yang material benda kerjanya lunak akan digunakan mata geraji yang matanya sedikit. Dan untuk materialnya yang keras maka akan digunakan mata geraji yang mata banyak. Lalu yang selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri itulah sangat penting. Lalu sebelum melakukan penggerasian, lakukanlah pemberian titik atau pemberian garis pada benda kerja yang akan digerasi. Lalu teknik yang pertama saat melakukan penggerasian yaitu pasangkan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang sebagai tumpuan badan saat gerakan badan maju mundur. Lalu gunakan tangan kanan untuk memegang pegangan gerasi dan tangan kiri digunakan untuk memegang
ujung gergaji. Lalu, gerakkan gergaji maju mundur secara linear dan kenakan seluruh mata gergaji ke benda kerja agar benda kerja cepat terpotong